Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang ketujuh mata kuliah pengantar Matematika Finansial 1. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas chapter 5 dari bukunya Kellison, yaitu topiknya terkait amortization schedules and sinking funds. Nah, kita langsung masuk ke daftar isinya dulu nih. Ini ada apa aja yang mau kita pelajari. Ya, pertama tentu pengenalannya dulu nanti. Kemudian nanti ada outstanding loan balance atau kayak sisa utangnya gitu. Kemudian ada amortization schedule atau itu kayak jadwal pelunasannya, kita melunasi utang itu. Kemudian ada sinking fund, lalu sinking fund schedule. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Kita mulai dari pendahuluan dulu. Di sini kan eh, di chapter 5 ini ada dua metode nih untuk membayar atau melunasi utang, yaitu yang pertama amortization dan yang kedua adalah sinking fund. Nah, amortization ini nanti eh, si peminjam itu membayar ke yang meminjamkan dengan cicilan dalam periode tertentu. Nah, ini amortization ini biasanya teman-teman temui di bank konvensional ya. Misal teman-teman atau misal ada orang yang berhutang 100 juta di bank, itu nanti dia kan bakal melunasi itu dengan cicilan yang biasanya itu tetap selama periode tertentu, dan nanti lama-lama kan utangnya itu akan lunas. Itu kayak, jadi yang paling umum kita kenal tuh sebenarnya yang amortization ini itu kayak ngelunasi utang biasa ya, kita bayarnya dengan nyicil gitu. Yang kedua ada sinking fund. Nah, kalau sinking fund ini yang minjem uang, jadi orang yang meminjam uang itu dia membayar ke anggap aja lender ini bank ya, misal orang yang minjem uang itu membayar ke bank dengan pembayarannya itu lamsam di akhir jatuh tempo. Nah, selama periode itu dia hanya membayarkan bunga dari utangnya. Nah, selain itu nanti borrower tuh akan melakukan pembayaran berkala ke sebuah fund yang disebut inilah sinking fund, yang nanti nilai akumulasinya itu akan digunakan untuk membayar utang di akhir jatuh tempo. Nah, jadi bedanya kalau amortization itu dalam kasus ini misal dengan pembayaran yang sama dia akan membayar sebesar R dan seterusnya. Sama terus tuh pembayarannya segitu. Tapi kalau sinking fund, oke, R ini tadi akan melunasi hutang sebesar L ya kalau di present value kan. Nah, sedangkan kalau sinking fund itu dia ada utang nih sebesar L dengan bunganya misal 10%. Besar ya, 4% aja. Nah, berarti nanti setiap periode itu dia akan membayarkan, hanya akan membayar bunga dari utang tersebut. Sebenarnya secara hitung-hitungan tuh mirip. Jadi nanti dari L ini itu sebenarnya dicari eh, paymentnya dulu nih, payment tiap periodenya berapa. Nah, baru dari payment tiap periode itu dibagi. Sebagiannya itu untuk membayar bunga dan sebagiannya itu dimasukkan ke apa namanya? Ini jadi sebenarnya juga sorry. Sebagian dimasukkan ke satu sinking fund, yaitu kayak ya kayak kita investasikan gitulah. Jadi kita nggak bayar utangnya dengan nyicil terus lunas, tapi kita menyisihkan uang kita itu untuk membayar bunga dari utang. Jadi utangnya kita tuh karena kita cuma bayar bunga dari utang, berarti kan pokok utang kita tetap tuh masih segitu. Jadi kayak sisa utang kita misal misal kita ngutang 100 juta. Nah, kita sisa utangnya itu terus-terusan tetap 100 juta. Baru nanti di akhir kita lunasin 100 juta langsung lamsam. Dari mana uangnya? Ya dari sinking fund ini yang kita kumpulkan dengan menyisihkan pembayaran tadi gitu. Yang harusnya sebesar R tapi jadi cuma sebesar bunganya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kita ke soalnya biar lebih jelas. Nah, sampai sini apakah aman? Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau aman bisa react ya. Oke, apakah aman teman-teman? Kalau aman bisa react. Oke, thank you.
Kalau aman kita lanjut dulu di sini bagaimana menentukan outstanding loan balance. Outstanding loan balance ini adalah sisa utang di waktu ke T. Jadi sebenarnya kita ngutang sebesar L, lalu kita bayarkan, mungkin kita yang prospektif method dulu ya, atau kita ini dulu deh. Jadi untuk utang yang dibayarkannya itu dengan metode amortisasi, di sini ada dua cara nih buat menghitung balance-nya, yaitu prospektif dan retrospektif. Nah, eh, kenapa di sini untuk yang amortization? Karena kalau sinking fund itu pokok hutangnya tidak berkurang. Kalau sinking fund itu ya balance utangnya tetap. Jadi kalau sinking fund tuh pokoknya tetap. Kalau amortization pokoknya terus berkurang gitu. Makanya di sini kita lihat yang amortisasi ya, yang kita lihat balance-nya itu di waktu ke T. Nah, untuk balance di waktu ke T, di sini kalau prospective method itu sama aja present value dari sisa pembayarannya tuh. Kan sebenarnya balance utangnya, utang kita L, kita yang prospektif dulu ya. Kita misal utang sebesar L. Nah, itu kan nanti bisa dilunasi dengan pembayaran sebesar R, yang itu kalau di present value in sebanyak N periode itu jumlahnya sama besarnya. Jadi kayak dia hutang itu adalah present value dari cicilan kita kalau untuk diamortisasi ya. Sama N periode. Berapa akhir periode ya kalau ini. Nah, kalau kita gambarkan itu kan seperti ini. Mungkin ini T gitu ya. Kalau kita gambarkan, kan itu berarti di sini ada pembayaran sebanyak N ya. Dari 1 sampai N. Nah, ini kan ada sebanyak N. Yang nanti kita present value kan itulah utangnya. Jadi R ini dapat melunasi utang tersebut. Nah, tapi kalau kita pengen tahu balance di oh ini sama aja loan itu adalah balance di waktu ke nol. Nah, misal kita pengen tahu nih balance di waktu ke satu yaitu di sini. Nah, di sini kan berarti kita sudah membayarkan sebesar R ini. Sehingga cuman tinggal pembayaran dari R yang di waktu kedua sampai sini. Nah, ini kita present value kan ke waktu ke satu karena balance di waktu ke satu gitu. Jadi balance di waktu ke satu kan sama aja di sini karena pembayarannya itu kan tadi awalnya dari 1 ke N, itu sebanyak N pembayaran. Tapi karena udah di waktu ke satu, dia udah membayar sebesar R. Berarti kan cuma tinggal N-1 pembayaran. Maka jadi A angle N-1. Itu kalau untuk di balance di waktu ke satu. Nah, nanti kalau diperumum, misal mintanya di waktu ke T, berarti kan dia udah melakukan sebanyak T pembayaran. Maka sisa pembayarannya berapa? Yaitu N-T. Sehingga nanti balance di waktu ke T untuk yang prospektif itu adalah R A angle N min T. Seperti itu untuk yang prospektif. Semoga cukup jelas. Kalau enggak nanti langsung ditanyain aja. Kemudian untuk yang retrospektif itu adalah di sini konsepnya nilai akumulasi utang dikurangi dengan nilai akumulasi pembayaran di past payment ya ini. Jadi apa namanya? RA angle N itu kan sebenarnya utangnya tuh. Sini retrospektif. Nah, ini bayar sebesar R, dan seterusnya. Nah, di sini nilai akumulasi utang dikurangi nilai akumulasi past payment. Jadi nilai akumulasi utang itu kan dia dari ini semua. Ini kan R dikali A angle N, berarti kan dibawa ke sini. Set.
Ini sebanyak N pembayaran. Maka ketika kita nge-present value ini semua, itu kan RA angle N. Kemudian kalau kita mau bawa ke sini, itu jadinya RA angle N dikali 1 + I pangkat T. Nah, itu kan nilai akumulasi dari seluruh pembayaran. Nah, balance-nya itu tinggal kita kurangkan dengan S angle T, yaitu ini. Dari waktu 1 sampai T. S angle T, tapi di posisinya adalah di sini ya. Oh, sorry. RA angle N dikali 1 + I pangkat T, itu dia ngebawa ke waktu ke T aja ya. Jadi, RA angle N kan dibawa ke waktu ke 0. Nah, kalau RA angle N kali 1 + I pangkat T, berarti ada di sini. RA angle N kali 1 + I pangkat T. Nah, ini kan sebenarnya akumulasi dari seluruh pembayaran, tapi di waktu ke T. Nah, sisa utangnya itu tinggal dikurangi sama akumulasi dari yang udah dibayar tadi. Karena udah sampai di waktu ke T, berarti yang udah dibayarkan dari R ini sampai seterusnya nyampe R yang ini gitu. Nah, nilai akumulasi dari R yang di waktu ke 1 sampai waktu ke T itu adalah R kali S angle T. Makanya dikurangi dengan R kali S angle T. Kalau kita sederhanakan jadi R A angle N 1 + I pangkat T dikurangi R S angle T gitu teman-teman. Nah, ini asalnya retrospektif sama prospektif. Hasilnya sama ya, karena ini juga sama-sama untuk mencari, sorry, untuk mencari balance atau sisa utang, sisa pokok utangnya di waktu, sorry, sisa utang ya, sisa utang di waktu tertentu. Oh iya, sisa utang ini beda sama pokok sih. Cuman kalau SF kan emang nanti pokoknya tetap, maka nanti sisa utangnya juga nggak berubah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi sebenarnya balance tuh kayak dia eh apa ya, utang kita dikurangi sama pokok yang udah terbayar gitu. Nanti akan ada di bagian selanjutnya. Sampai sini apakah aman? Kalau aman react ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke latihan soalnya. Ini bisa teman-teman coba dulu sebentar, nanti setelah itu kita bahas. Kalau ada yang udah nemu jawabannya bisa disampaikan lewat kolom chat atau bisa on mic juga. Silakan dicoba teman-teman. Oke, mungkin biar nggak kemalaman, aku bahas aja. Nanti bisa teman-teman cek lagi. Di sini kan ada utang yang dicicil dengan pembayarannya 40 di setiap akhir tahun sebesar 900. Nah, kalau bunga efektifnya 7%, itu kita diminta menghitung sisa utang sesaat setelah pembayaran ke-10 dilakukan. Berarti kan itu B10 ya. Nah, ini dengan prospektif dan retrospektif method. Nah, kita bisa tulis dulu yang diketahui apa aja. Di sini kan 40 pembayaran ya tiap akhir tahun. Ini 40 tahun gitu. N-nya di sini 40. Kemudian untuk R-nya dia kan bayarnya selalu 900 ya. Berarti R-nya di sini adalah 900 gitu. Kemudian bunga efektif per tahunnya I-nya 7%.
Kita ditanya B10 ya, berarti T-nya 10. Nah, ditanya B10 itu berapa? Nah, kita coba menggunakan yang pertama prospektif dulu. Nah, untuk prospektif method, tadi kan rumusnya balance di waktu ke T itu sama dengan R kali A angle N min T. Berarti di sini 900 dikali A angle N min T itu. Berarti 40 dikurangi 10. Atau A angle 30. Berarti sama aja 900 dikali A angle 30 kan berarti 1 min V pangkat 30 ya. Jadi 1 plus I di sini 1,07 pangkat min 30 dibagi dengan 0,07. Nanti bisa teman-teman masukkan ke kalkulator aja, itu hasilnya di 11.168,137. Nanti kalau ada yang beda bisa langsung disampaikan aja ya. Itu untuk yang prospektif method. Kita coba ke yang retrospektif sekarang. Nah, biasanya kalau yang prospektif itu ada P-nya gitu di sini. Ini B10 ada P-nya. Kemudian kita coba ke yang retrospektif method. Nah, untuk retrospektif method ini, nah tadi itu BT R ya, ini retrospektif. Itu sama dengan R dikali A angle N dikali 1 plus I pangkat T dikurangi S angle T. Ini informasinya udah diketahui semua ya. R-nya 900. Kemudian A angle N, N-nya tadi 40. Berarti A angle 40 dikali 1,07 pangkat T-nya tadi 10 dikurangi S angle T. Berarti S angle 10 gitu. Nanti 900 dikali A angle 40 berarti 1 min 1,07 pangkat min 40 dibagi dengan 0,07. Terus ini dikali 1,07 pangkat 10 dikurangi S10 ya. S10 itu berarti 1, kalau teman-teman ingat mungkin review dikit, Sn itu 1 plus I pangkat N min 1 per I. Jadi nanti kalau S angle 10 berarti 1,07 pangkat 10 dikurangi 1, ini THC saja. Dibagi dengan 0,07 gitu. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa hitung saja. Hasilnya itu sama. Tentu sama ya hasilnya. Karena ini cuma dua pendekatan yang berbeda untuk menghitung satu hal yang sama. Oke, dan secara konsep memang sama gitu. Ya, ini hasilnya sama ya, teman. Nanti kalau teman-teman coba. Sampai sini apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada nanti langsung disampaikan aja ya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ke amortization schedule. Ini tuh sebenarnya kayak tabel kayak pelunasan utang gitu yang terdiri dari ada periodenya, kemudian ada cicilan yang dibayarkan tiap periode, biasanya itu tetap ya sementara yang kita pelajari. Kemudian ada bunga yang dibayarkan, lalu ada pokok utang dan sisa utang. Ini kayaknya tabelnya yang kayak gini nggak ada di buku Kelison ya. Ini aku bikin yang lebih mudah untuk dipahami. Bisa teman-teman pakai. Nah, nanti untuk payment itu kan R. Dia R di waktu ke T ya sama ya, konstan. Karena dia pembayarannya sama tiap periode. Kemudian untuk interest paid-nya, ini teman-teman bisa gunakan I dikali RA angle N untuk di waktu ke 0. Kemudian untuk di waktu ke 1, I kali RA angle N min 1. Dan nanti seterusnya untuk di waktu ke T itu I dikali RA angle N min T plus 1. Atau simpelnya nanti jadi
R dikali 1 min V pangkat N min T plus 1. Nah, nanti prinsipalnya atau pokok yang dibayarkan, jadi sebenarnya kan utang tuh kita ngelunasi utang, itu kita membayarkan bunga ditambah dengan pokok. Nah, pokok yang dibayarkan itu adalah RV pangkat N atau secara umum nanti RV pangkat N min T plus 1. Nah, balance itu adalah sisa utangnya. Ketika kita bayar utang kan ya mestinya utang kita akan semakin berkurang. Karena di amortization ini kita nggak hanya membayar bunga, tapi kita juga membayar pokok. Makanya sisa utangnya berkurang, yaitu biasanya sisa utang itu tinggal yang sisa utang di waktu sebelumnya dikurangi dengan pokok yang kita bayarkan. Nanti aku kasih rumusnya setelah slide ini. Nah, ini untuk uh, payment kita, R itu sebenarnya terdiri dari bunga plus pokok. Makanya ini kalau dijumlahin sama ya. R dikali 1 min V pangkat N ditambah R kali V pangkat N itu nanti hasilnya adalah R. Ya, kurang lebih seperti ini tabelnya. Ini teman-teman bisa pakai rumusnya dan bisa diterapkan juga. Mungkin kalau mau nyoba lebih cepat bisa pakai Excel gitu. Sampai sini apakah aman teman-teman? Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Nah, ini ada hubungan ya. Hubungan dari RT, terus IT, terus PT, balance, dan seterusnya ya. I tadi interest, P itu prinsipal, R itu adalah pembayarannya, B itu adalah balance atau sisa utangnya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi pembayaran yang kita lakukan itu terdiri dari bunga ditambah dengan pokoknya. Kemudian bunga itu diperoleh dari interest rate dikali dengan balance di waktu T-1. Nah, kemudian untuk pokok itu bisa juga tadi selisih antara balance di T-1 dikurangi balance di T ini. Misal ada kayak, kan urutannya ini balance 0, balance 1. Nah, pokok di waktu 1, jadi P1 itu adalah balance di waktu ke 0 dikurangi balance di waktu ke 1 gitu. Kemudian PN di sini ada hubungan ya antar pokok gitu. Pokok dari waktu ke waktu. Itu pokok di waktu ke N itu sama dengan pokok di waktu ke T dikali dengan 1 plus I pangkat N min T. Kemudian ini terakhir, ini sama sebenarnya kayak tadi kalau balance waktu ke T itu sebenarnya adalah balance di waktu sebelumnya dikurangi dengan pokok utang yang kita bayarkan. Seperti ini, bisa dipahami dulu teman. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada seseorang yang pinjam sebesar 900 juta, bunganya itu 10% per tahun selama 15 tahun. Nah, pertama kita diminta menentukan berapa angsurannya per tahun. Kemudian setelah kita diminta dulu nih angsuran per tahunnya kalau misal dengan kondisi yang normal itu gimana. Nah, kemudian di sini ada kondisi di mana setelah dilakukan angsuran selama 3 tahun itu dia ada perubahan bunga nih, yaitu 400 juta pertama itu dikenai bunga 10% dan sisanya dikenai bunga 7%. Nah, kita diminta untuk menentukan besar angsurannya untuk yang kasus ini. Dan yang terakhir kita diminta untuk membuat tabel amortisasi. Nah, ini mungkin bisa teman-teman pahami dulu maksud soalnya 1 menit ya. Nanti kita bahas.
Oke, sudah kita coba bahas. Nah, di sini kan kita diminta pertama menentukan angsuran per tahun nih. Nah, tadi yang diketahui itu adalah utangnya 900 juta, bunganya 10%, dan periodenya itu 15 tahun. Maka ya angsuran per tahunnya ya kita bisa gunakan rumus L sama dengan R A angle N dengan interest rate I. Nanti makanya R-nya sama dengan L per A angle N I. Nah, kita masukin aja L-nya 900 juta, periodenya 15 tahun, kemudian bunganya 10%. Kita hitung biasa dengan kalkulator, nanti dapat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, yang ini cukup simpel ya, tinggal masukin rumus. Nah, kemudian yang kedua, ini kan setelah berjalan 3 tahun, itu 400 jutanya itu dikenai bunga 10%, sisanya dikenai 7%. Nah, setelah berjalan 3 tahun, berarti kan kita bisa hitung sisa utangnya tuh masih berapa gitu di apa akhir tahun ketiga. Kita hitung dengan B3, berarti kan ini BT sama dengan R A angle N min T. Sama dengan R A angle, di sini N-nya tadi 15 dikurangi T-nya 3, berarti R A angle 12. Nah, R-nya tadi kan sesuai pembayaran tadi ya. Kemudian kita masukin aja untuk A angle 12 ya berarti seperti ini. Dan kemudian nanti kita mendapatkan bahwa di waktu ketiga itu, di tahun ketiga itu sisa utangnya 806 juta. Nah, dia bilang di situ tuh ada setelah 3 tahun ini gitu, ada perubahan bunga, yaitu 400 jutanya dikenai 10% dan sisanya 7%. Nah, kita ambil aja ini 400 juta, itu adalah R atau ya R1 di sini, dikali dengan A angle 12 dengan bunga 10%. Jadi, karena sisa pembayarannya itu tinggal 12 kali lagi, makanya A angle 12 dan bunganya 10%. Karena ini untuk hutang sisanya 400 juta tadi. Ini kan dari 806 juta, itu 400 jutanya di ininya 10% bunganya. Maka kita dapat pembayarannya untuk yang 400 juta ini sebesar 58 juta 705. Kemudian tadi sisanya kan berarti masih 406 juta. Nah, 406 juta ini itu bunganya 7%. Nah, dengan bunga 7% itu, ini kan A angle 12. Sama kayak tadi ya, karena sama-sama di waktu ketiga. Bunganya tinggal yang 7% ya untuk sisanya 400 juta. Nah, kita dapat dengan formula ini, kita masukin kayak biasa. R2 itu adalah 406 ini dibagi dengan A angle 12. Kita dapat hasilnya adalah 51 juta. Jadi nanti karena total pembayarannya, karena yang 400 juta ini dilunasi dengan 58 juta karena bunganya 10%, dan yang 406 juta sisanya dilunasi dengan 51 juta karena bunganya 7%, kita dapat angsuran untuk tiap tahunnya ya R1 ditambah R2 tadi, yaitu 58 juta ditambah 51 juta. Jadi 109 juta untuk yang ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nanti misal ada yang mau didiskusikan atau perlu dikoreksi atau masih ada yang belum paham bisa dikabarin. Ini kita lanjut ke yang exercise 2. Masih di exercise 2, sorry. Nah, ya diminta untuk membuat tabelnya nih amortisasi. Kita coba nih, dengan R-nya tadi 118 juta, kemudian ada rumus-rumus ini tadi ya. Balance itu R dikali A angle N min T, terus IT itu I dikali BT min 1, PT itu R dikali IT. Nah, kita bisa hitung tiap komponen pada tabel, kan tabelnya itu isinya ada periodenya. Terus ada interest paid, sorry, ada pokoknya, ada interestnya, ada prinsipalnya, sama ada balance-nya. Nah, ini semua komponennya bisa kita cari karena kita udah tahu R sama ininya. Dan kita kan tahu nih, R-nya misal ya 118, 118, dan seterusnya. Di waktu ke, ini sorry, dari
di waktu ke-1 ya. Kemudian kita juga sebenarnya langsung bisa mencari IT-nya. Sorry, mungkin kita bisa mencari balance-nya dulu nih. Nah kan balance-nya di waktu ke-0 kan jelas ya, itu sebesar utangnya tadi 900 juta. Nah balance di waktu ke-1 itu tinggal R tadi, R dikali dengan A angle N-1, berarti A angle 14. Jadi nanti 118 juta tadi dikali A angle 14. Nanti teman-teman bisa dapat nilainya. Nah, setelah dapat balance-nya, itu teman-teman bisa hitung, sebenarnya tadi nggak harus langsung ngitung balance ya, karena kita bisa juga ngitung IT-nya dulu nih. Kita ngitung IT-nya itu adalah interest-nya, itu 10%, sorry, 0,1 dikali dengan BT-1, berarti dikali 900. Nah, PT-nya itu tinggal RT dikurangi IT ya, seperti rumus tadi. Ini RT dikurangi IT. Berarti 118 dikurangi 0,1 kali 90 berarti seperti ini. Ini untuk waktu ke-1. Nah, untuk waktu yang setelah-setelahnya gimana? Bisa dilanjutkan dengan rumus yang sama. Di sini nanti teman-teman bisa coba hitung, mungkin pakai Excel biar lebih cepat. Nih aku waktu itu coba pakai Excel, dapatnya seperti ini ya, untuk cicilan, bunga, pokok, dan balance untuk tiap waktu. Sampai di akhir nanti balance-nya harus 0, karena utangnya itu udah lunas gitu. Ya, kurang lebih seperti ini untuk exercise 2. Baik, kita lanjut ke exercise 3. Nih, jadi ada satu utang yang dibayarnya ini dengan cicilan tetap ya, setiap akhir tahun selama 20 tahun. Nah, sisa utang setelah pembayaran kelima, 6, 7 itu masing-masing ada seperti ini ya, 2000, 1900, 1800. Nah, kita diminta untuk menentukan besar porsi bunga yang dibayarkan pada pembayaran ke-16. Bisa dipahami dulu ya teman-teman sebentar. Oke, ini kan kita bahas aja. Selama 20 tahun, berarti kan N-nya 20 gitu. Kemudian diketahui sisa utangnya ya, ini B5 sebesar 2082,23. Kemudian B6 itu sebesar 1985,73. B7 di sini sebesar 1884,41. Yang diminta untuk dicari adalah I16. Nah, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang hubungan antara ini ya, IT, BT, dan PT tadi. Kita langsung bahas saja. Di sini tadi rumusnya kita recall itu PT sama dengan balance di waktu T-1 dikurangi balance di waktu T. Kemudian untuk PN itu sama dengan PT dikali 1 plus I pangkat N min T. Di sini kan diketahui balance di waktu kelima, balance di waktu ke-6, dan balance di waktu ke-7. Nah, P6 itu kan berarti balance di waktu kelima dikurangi yang ke-6. Nanti kita dapat pokok yang kita bayarkan di waktu ke-6 itu adalah 96,5. Kemudian pokok di waktu ke-7 itu balance di waktu ke-6 dikurangi balance di waktu ke-7. Nanti kita dapat sebesar 101,32. Ini semua diketahui ya tadi informasinya. Kemudian kita bisa gunakan rumus untuk menghubungkan pokok di waktu yang berbeda nih. Kita bisa tuliskan di sini P7 itu sama dengan P6 kali 1 plus I ya. Karena di sini PN kan sama dengan PT kali 1 plus I pangkat N min T. Nah, itu kita bisa hubungkan P6 dengan P7 ya di sini. P7-nya tadi kita udah dapat, P6 juga kita udah dapat. Dari sini kita bisa memperoleh interest rate-nya yang nanti akan kita gunakan untuk membayarkan interest yang kita bayarkan di waktu ke-16 gitu. Lanjut dari situ kita menghitung R-nya. R itu kan ya ini ya, balance di waktu ke T sama dengan R A angle N min T, di mana di sini kita bisa gunakan salah satu contoh ya, kita boleh pakai balance di 5, 6 maupun 7. Di sini dicoba menggunakan balance di waktu kelima, tadi kan 2082.
Nah, 2082 itu sama dengan RA angle N min T. N-nya 20, T-nya adalah 15. Sorry. Oh iya, benar. A angle N. Oh, N min 5 ya harusnya. Oke, salah tulis. Sorry. Jadi, B5. B5 kan 2083. Itu sama dengan R dikali A angle 20 min 5. Jadi ini harusnya pangkatnya adalah min 15 ya. Jadi harusnya B5 itu sama dengan R kali A angle 15. Jadi nanti 2082 itu sama dengan R dikali 1 min 1 plus I pangkat min 15 dibagi I. Nah, mungkin ini aku coba cek ulang dulu teman-teman apakah hasil hitungannya udah benar karena tadi ada kesalahan penulisan. Oke, untuk hasilnya udah benar ya teman-teman. R-nya itu adalah 200,536. Nah, oke kita lanjut. Itu baru dapat R-nya. Nah, tadi I, kita yang dimintakan I16 atau interest earn di waktu ke-16. Berarti di sini kita bisa gunakan rumus IT adalah I dikali B T-1. Nah, berarti kan I16 itu adalah I kali B15. Yaitu I kali B15 kan berarti RA angle 20 min 15 ya. Atau RI kali RA angle 5 gitu kan. Nah, I-nya adalah 0,49 tadi, kemudian R-nya tadi 200,53 dan A angle 5 berarti ini ya A angle 5. Nanti didapat I16-nya sebesar 43 gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Jadi teman-teman bisa gunakan hubungan antara balance, interest earn, pokok gitu, sama payment loan-nya. Oke, kalau belum ada, mungkin bisa dipahami sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke exercise 4. Di sini ada utang sebesar 2.000 dengan bunga 10% itu akan dicicil selama 10 tahun. Nah, utangnya itu dicicil dengan pembayaran sebesar P di setiap akhir tahun selama 7 tahun pertama dan dia 2P setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. Nah, kita diminta menentukan porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-7. Oke, jadi nanti kalau kita gambar timeline-nya itu kurang lebih seperti ini. Berarti kan dia bayarnya P, dan seterusnya sampai di waktu ke-7, kemudian nanti 2P, 2P, dan 2P, begitu ya. Kita diminta untuk menentukan porsi pokok pembayaran cicilan ke-7, berarti P7. Gitu. Nah, jadi kita langsung bahas aja di sini. Nah, untuk balance di akhir tahun ke-7 itu kan sebenarnya eh, di sini kalau balance di akhir tahun ke-7 itu kan setelah berarti kan di akhir tahun ke-7 kan setelah membayar ini ya. Maka sisanya tinggal yang 2P, 2P dan 2P ini. Kita present value kan di waktu ke-7 itu adalah 2P A angle 3 atau ini sebenarnya adalah 2P A angle eh, N min T gitu ya, 10 min 7 jadi 3.
Ya, kalau digambar jadi lebih enak, kita bisa langsung tahu sisanya pembayarannya itu tinggal 3 ini. Nah, kemudian untuk keseluruhan dari utangnya itu adalah P dikali A angle 7 ditambah dengan 2P A angle 3 gitu. Nah, P kali A angle 7 itu adalah present value dari ini ya. PA angle 7 itu, jadi ini 7 pembayaran, dibawa ke sini. Kan berarti PA angle 7. Kemudian 2PA angle 3 itu adalah di sini ya. 2PA angle 3. Kita membawa 2P ini ke akhir waktu ke-7. Nah, di waktu ke-0 berarti sebenarnya ini masih dikali sama 1 + I pangkat min 7 gitu ya. Karena yang 2PA angle 3 itu masih di akhir waktu ke-7. Nah, rumusnya yang benar gini. Kita kaliin aja, kita masukin L-nya tadi 2000, kemudian I-nya tadi 10%, ini dimasukin semua aja. Yang nggak diketahui cuma P, maka nanti kita bisa dapat P-nya sebesar ini, 269. Ini tinggal dimasukin ya. Yang penting adalah bagaimana teman-teman memasukkan, bagaimana teman-teman menyusun sampai pada persamaan ini. Kan nanti setelah itu tinggal dimasukkan angka-angkanya aja. Dapat P-nya sebesar 269. Nah, dari situ kita hitung dulu B6 nih. Karena nanti kan kita mau menghitung apa namanya P7 ya, yang dimana P7 itu adalah R7 dikurangi I7 gitu kan. Maka kita perlu untuk menghitung I-nya nanti perlu balance-nya dulu. Mungkin ini kita dari balance-nya dulu. Balance di waktu, mungkin ini deh. Gini, PT itu kan sama aja IT RT dikurangi IT. Nah, RT-nya itu nanti kita tahu ya, RT. Nah, berarti dalam kasus ini kita kan pengen tahu P7. Kan P7 itu sama aja R7 dikurangi I7. Nah, R7 itu nanti kita ketahui ya, yaitu P ini kan. I7-nya itu adalah I dikali dengan B T-1, B6. Berarti kita perlu tahu terlebih dahulu B6. Nah, B6 itu gimana? Ya, pertama kita B6 kan setelah pembayaran ke-6 berarti masih ada pembayaran ke-7, 8, 9, 10. Nah, pembayaran ke-7-nya sebesar P, 8-nya itu 2P, 9 2P, 10 juga 2P. Kita present value in yang P, nanti jadinya adalah P dikali V. Kemudian yang 2P, 2P, 2P ini kita bawa ke waktu ke-7 dulu, biar jadi nanti 2PA angle 3. Kemudian dibawa ke waktu ke-6, mundur 1, jadi dikali dengan P gitu. Dapat deh itu B6-nya. Nah, nanti untuk B6 ini teman-teman tinggal substitusikan aja semua ya. P-nya udah diketahui, V-nya juga udah diketahui. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, PT sama dengan RT min IT, di mana IT-nya itu adalah I kali B T-1. Ini bisa teman-teman hitung, P7 sama dengan R7 dikurangi I kali B6, di mana B6-nya tadi udah kita susun ya. Nah, ketika udah sampai sini, nanti bisa teman-teman hitung aja dengan memasukkan semua yang udah diketahui ya. P-nya kita tahu, I-nya juga tahu, P juga tahu. Ini 2 dikali P dikali A angle 3 dikali 1 plus I pangkat min 1. Nanti dapat P7-nya sebesar 123,151,472. Seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman hubungan antara PT, RT, IT, dan BT. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa dipahami dulu 1 menit sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ke sinking fund ya. Tadi udah setengah dari materi.
Lebih dari setengah sih, karena kita topik utamanya sebenarnya amortization dan sinking fund. Tadi amortization udah selesai, kita masuk ke sinking fund-nya. Nah, seperti yang udah aku singgung di awal tadi, sinking fund itu dia borrower-nya membayar ke yang ngutangin dia atau lender itu dengan membayar lump sum di akhir maturity atau di akhir jatuh tempo utang. Nanti selama periode utangnya itu borrower tuh bayar bunga aja ke lender. Nah, selain itu, borrower melakukan pembayaran berkala ke sebuah fund yang kita nanti sebut sebagai sinking fund. Nah, nanti akumulasinya tuh bakal dipakai buat bayar utangnya. Yang utangnya itu nanti kayak dia tuh tetap terus ya utangnya. Jadi kalau dengan sinking fund ini, utangnya dia itu nggak bertambah dan nggak berkurang. Karena bunganya dia bayar terus. Kenapa nggak berkurang? Karena dia cuma bayar bunga. Kenapa nggak berkurang ataupun bertambah ya? Karena dia cuma bayar bunga itu. Nggak membayar pokoknya, jadi nggak mengurangi utangnya. Nah, di sini ya, misal ada orang yang mau melunasi dengan metode sinking fund. Dia deposit ke sinking fund-nya sebesar K di tiap periode, dengan bunga dari sinking fund-nya itu adalah J. Nah, maka nilai akumulasinya tuh ya harus sama dengan utangnya tadi. Jadi, nilai akumulasi dari ini, pembayaran K tiap periode, kan berarti K S angle N dengan bunga J. Nah, itu harus sama dengan utangnya, L-nya. Karena L-nya ini tetap ya dari waktu ke 0 sampai waktu ke N. Maka otomatis K nanti kita peroleh dengan L dibagi dengan S angle J. Nah, jadi nanti misal ada seseorang yang bayar utang dengan bunga sebesar I dan metodenya itu sinking fund, maka sebenarnya itu yang dia bayarkan tiap periode itu ya mirip kayak tadi ya. Itu dia bayarnya R, tapi R itu dia pisahkan nih sebesar IL untuk membayar bunga utang dan sebesar L dibagi S angle N ini kayak dia diinvestasikan dengan interest rate J gitu. Jadi ibarat kayak kita sebenarnya misal ada utang 10 juta. Kita harus melunasi utangnya misal tiap tahun sebesar 1 juta. Nah, kalau dengan amortization itu 1 jutanya langsung kita bayar terus-menerus ke orang yang ngasih utang. Tapi kalau dengan sinking fund, 1 juta itu kita sisihkan nih, sebagian kita pakai buat bayar bunga, sebagian lainnya kita investasikan biar nanti bisa membayar utangnya di akhir periode langsung gitu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soalnya di sini. Jadi ini ada suatu utang sebesar 5.000 dengan tingkat bunga nominalnya 18%, convertible monthly. Pokoknya itu akan dibayar selama 14 tahun dengan sinking fund, yang bunga sinking fund-nya itu bunga nominal sebesar 15%, convertible monthly. Nah, jika nanti pembayaran bunga dan sinking fund itu sama ya, dia setiap akhir bulan, kita diminta untuk menentukan total semua pembayaran yang diperlukan setiap tahunnya. Nah, total pembayaran setiap tahunnya itu adalah sebenarnya R ya. Sorry, untuk setiap bulannya R, maka setiap tahunnya nanti 12 R gitu. Nah, R-nya dulu, R-nya sendiri kan tadi teman-teman tahu R-nya itu adalah IL ditambah dengan L dibagi S angle N dengan tingkat bunga J, di mana IL ini adalah membayar bunga, sedangkan ini adalah untuk investasi. Nah, nanti setelah kita mendapatkan R, tinggal kita kalikan 12 aja, karena R ini untuk tiap bulan, kalau 12 R ini untuk tiap tahun. Kita langsung bahas aja, mungkin dipahami bentar soalnya teman-teman. Oke, kita bahas. Di sini kan tadi hutangnya
itu sebesar 5.000. Kemudian kita pengen cari bunga efektifnya dulu, bunga efektif bulanan. Itu adalah I12 dibagi 12. Nah, I12-nya tadi kan 18% ya. I12 bagi 12 jadinya 1,5% gitu. Kemudian N-nya itu karena tadi 14 tahun, tiap bulan maka 14 kali 12 yaitu 168. Dan untuk J-nya itu ya berarti J12 dibagi 12. Jadi 0,15 per 12 atau 1,25%. Kemudian R itu adalah pembayaran bunga dan sinking fund untuk 1 bulan. Nah ini jangan lupa R tadi adalah ini berarti I aksen tuh maksudnya bunga efektif tiap bulan ditambah sinking fund deposit ya. Atau I aksen L ditambah sinking fund deposit kan L dibagi S angle N dengan bunga J ya. J-nya itu tadi ya berarti tadi ya 1,25%. Nah ini IL, I aksen L. Jadi 1,5% dikali utangnya 5.000. Kemudian ini untuk sinking fund depositnya tadi 5.000 dibagi 1 plus I berarti 1 plus 1,25%. Pangkat 168 min 1 per 0,0125 ya. Ini kan J-nya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini bisa hitung pakai kalkulator aja nanti dapatnya 83 untuk pembayaran tiap bulan. Nah, berapa pembayaran tiap tahun ya dikali 12 aja yaitu 12 dikali 83 jadinya 1.006 gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada nanti ini setelah ini tinggal sinking fund schedule yang berupa tabelnya gitu kayak amortisasi tadi. Kemudian masih ada 2 latihan soal lagi. Sudah hampir selesai ya. Nah, ini sinking fund schedule. Misal K itu adalah sinking fund deposit ya, yaitu uang yang kita investasikan gitu tiap periode. Kemudian N itu adalah periode utangnya dan I itu adalah bunga untuk utangnya. Sedangkan J itu adalah bunga untuk investasinya, return investasi atau di sini bunga sinking fund-nya gitu. R di sini adalah pembayaran tiap periode, di mana yang kita recall lagi di sini R itu adalah IL ditambah dengan K. Nah, nanti bisa diperoleh tabel seperti ini, teman-teman. Sinking fund depositnya itu, nah, interest paid-nya itu tetap ya, teman-teman, kita bayarkan sebesar IL terus. Sedangkan sinking fund depositnya pun itu juga tetap kita bayarkan sebesar L dibagi S angle N J. Sebenarnya kan ini interest paid ditambah dengan sinking fund itu nanti sama dengan R. Jadi ini nanti sama-sama tetap ya interest paid sama sinking fund-nya deposit. Nah, kemudian untuk interest earn on sinking fund itu tinggal L dikali J dikali untuk di waktu kedua itu S angle 1J dibagi S angle NJ. Nah, ini di Kellyson kayaknya nggak ada rumus kayak gini. Ini aku dapat dari buku lain sama aku koreksi. Jadi ini L ya sambil aku susun ulang ya karena di bukunya itu agak kurang jelas. Jadi nanti kalau diperumum interest earn on sinking fund itu L dikali J dikali dengan S angle T min 1J dibagi S angle N J gitu. Nah, kemudian amount in sinking fund-nya itu nanti L dikali dengan S angle T J dibagi S angle N J. Kemudian net amount of loan-nya jadi kayak utangnya gitu R dikali A angle N, kemudian dan seterusnya ini R dikali A angle N min T I gitu. Mungkin ini masih agak abstrak ya kalau cuma lihat rumusnya aja. Kita coba nanti di latihannya untuk menerapkan. Di exercise 7 ya nanti Mas Yan. Untuk yang tabel tadi. Nah ini misal ada orang ingin melunasi utang sebesar 17.000 selama 10 tahun dengan sinking fund. Nah, dia bunga utangnya sama deposit sinking fund-nya itu dibayar setiap akhir tahun.
Nah, kalau utangnya itu punya bunga 4%, kemudian bunga sinking fund-nya juga 4%, nah berapa bunga yang diperoleh dari sinking fund di akhir tahun ke-8? Nah, mungkin kita perlu ingat lagi, tadi bunga yang diperoleh dari sinking fund itu kan interest earn on sinking fund itu adalah L dikali J dikali dengan S angle T min 1 dengan tingkat bunga J dibagi dengan S angle 10 J. Berarti kita tulisin dulu informasi yang diketahui di sini. L-nya itu adalah 17.000. Kemudian N-nya di sini 10 karena dia 10 tahun dan tiap akhir tahun. Kemudian I-nya juga sama dengan J-nya di sini 0,04. Nah, di sini eh, bisa kita langsung hitung aja ya. L-nya itu tadi 17.000 dikali dengan J-nya 0,04 dikali S angle T min 1 J. Berarti ini S angle 7 0,04 dibagi dengan S angle 10 0,04. Jadi 17.000 dikali 0,04 itu 680 harusnya. Dikali dengan S angle 7 berarti 1,04 pangkat 7 min 1 per 0,04 dibagi dengan mungkin ini di sini ya. 1,04 pangkat 10 min 1 pangkat 0,0 per 0,04. Ini bisa teman-teman hitung nanti dapat hasilnya sebesar 447,342356019 seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami dulu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ke soal yang terakhir di sini. Misal ada orang yang punya utang 1.000, dia mau melunasi utangnya selama 4 tahun. Nah, ini dengan pembayaran tiap akhir tahun tuh menggunakan sinking fund dengan bunga efektif utang sama sinking fund-nya itu sama-sama 8%. Kita diminta untuk membuat sinking fund schedule. Sorry. Nah, sinking fund schedule itu kita benar-benar tinggal menggunakan rumus yang udah aku tulis tadi. Dan kita mungkin tuliskan dulu aja informasi-informasi yang diketahui. Di sini ada M-nya 4. Kemudian ada L-nya itu 1.000. Kemudian I-nya sama dengan J-nya sama dengan 0,08. Nah, ini kita bisa bikin tabelnya ya, teman-teman. Itu kita buat dulu nih periodnya. Kemudian ada interest rate. Kita coba hitung beberapa aja ya, nanti untuk semuanya bisa dicoba sendiri. Kemudian ada sinking fund deposit. Kemudian ada amount di sinking fund. Lalu ada net amount of loan. Nah, seperti biasa nih dari nol ya.
Nah, ini untuk net amount of loan-nya kan di awal berarti 1.000. Kemudian kita ke periode ke-1 ya. Interest paid itu kan dia konstan ya. Selalu I dikali dengan L di sini. Dia bayarnya sebesar I dikali L. Berarti 0,08 dikali 1.000. Berarti 80. Terus menerus ya 80. Kemudian sinking fund depositnya juga tetap sinking fund deposit gitu kan dia sama aja K ya, yaitu L dibagi S angle N berarti 4 dengan bunga J 0,08. Berarti 1.000 dibagi 1,08 pangkat 4 min 1 per 0,04. Dapat sinking fund depositnya itu sebesar di sini 221,92. Bisa pakai kalkulator aja. Nah, sinking fund depositnya itu juga tetap. Kemudian amount di sinking fund-nya, oh sorry masih ada satu yang kelewat ya. Interest earn on sinking fund ya. Sorry. Nah, interest earn on sinking fund itu kan tadi L dikali J dikali dengan L dikali J dikali dengan S angle T dengan bunga J dibagi S angle N J kayak gini ya. IE gitu aja interest earn di waktu ke T itu L dikali J dikali S angle T J dibagi dengan S angle N J. Nah, ini L dikali J itu sama 80. Kemudian S angle T berarti karena dia masih di waktu ke sorry S angle T min 1. Nah, S angle T min 1 berarti S angle 0 masih dibagi dengan S angle 4 ya. Nanti teman-teman bisa hitung dapatnya itu tentu aja karena dia S angle 0 berarti masih di sini 0. Kemudian untuk di waktu ke-1 nanti bisa teman-teman lanjutin tinggal diubah aja yang ini interest earn misal di waktu kedua, sorry, di waktu kedua berarti S angle T min satunya kan S angle 1 gitu. Nanti dapat sebesar, dihitung aja dapatnya sebesar 17,75. Dan nanti seterusnya. Kemudian untuk, mungkin ini biar enak, masih ada dua ya ini sebenarnya. Ini amount in sinking fund, sama yang satunya itu adalah net amount of loan. Nah, amount in sinking fund itu teman-teman bisa pakai rumus yang tadi ini. Nah, L dikali S angle T J dibagi S angle N D. Berarti di sini tuh udah nggak ada tempat. Nah, kita hitung di sini deh. L dikali S angle T dengan bunga J dibagi S angle N dengan bunga J gitu. Jadi sama aja 1.000 dikali dengan S angle 1 0,08 dibagi S angle 4 0,08. Nanti kalau dihitung dapatnya di sekitar 221,92.
Kemudian untuk yang ke mungkin yang nanti untuk T sama dengan 2, maka nanti berarti 1000 dikali dengan S angle 2, bunganya 0,08 dibagi S angle 4. Nanti dapatnya di 461,59. Nah, nanti bisa diterusin aja. Nah, net amount of loan-nya itu adalah 1000 dikurangi dengan amount in sinking fund. Jadi ini di awal 1000, berarti di sini 1000 dikurangi 221,92. Terus ini 1000 dikurangi 461,59 dan seterusnya. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Kalau mungkin ada yang perlu dikoreksi nanti bisa langsung dikabari aja. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini, nah ini untuk tabel yang tadi tapi udah diselesaikan ya. Ini ada di Kelison buat yang ini. Ya, hasilnya sama dengan yang aku hitung tadi. Teman-teman nanti bisa coba juga dan cocokin. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, semoga sudah cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada yang perlu dikoreksi ataupun didiskusikan, silakan langsung dikabari aja. Mungkin sekian dari aku untuk tutorial kali ini. Terima kasih.